Ini mana bukunya? Dari keluarkan. Tidak keluarkan bukunya. Pak, doa mulai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Mutiarani, Lili Saputri, Hadir Pak. Sani Abdul Hasanah, Mai Anggraini, Hadir Pak. Puja Saputri, Hadir Pak. Nadia Febrika, Hadir Pak. Negi Reza, Nur Hidayati. Hadir Pak. Siapa teman yang tidak hadir? Pembelajaran kita pada minggu kemarin. Hadir. Kira-kira apa judulnya? GLB. GLB, gerak lurus Beraturan. beraturan. Nah, sekarang untuk memotivasi kalian, kembali Bapak ingatkan protokol kesehatan. Masih ingat yang pertama? Selalu memakai masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, pembelajaran kita kemarin adalah GLB, gerak lurus beraturan. Contohnya terjadi pada Kereta api. ya bagus, kereta api. Apa yang diamati pada kereta api ini ya? Lagi ceritakan. Bagaimana kecepatan kereta api? Tetap. Tetap. Sekarang yang akan kita bahas di rumah beraturan. Sekarang silakan amati dulu video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Perhatikan. Apa yang terlihat pada video tersebut kira-kira? Ya, sepeda motor K3 Mei. Ya, kemudian lama-lama kecepatannya bagaimana? Berubah pokoknya. Ketika kita mengerem, apa yang terjadi? Berhenti. Berarti kecepatan kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, sebaliknya ketika menggap, coba perhatikan. Judulnya adalah GLBB. Nah, adapun indikator pencapaian kita adalah menganalisis grafik hubungan besaran fisis pada GLBB, merumuskan hubungan besaran fisis pada GLBB, menyajikan data dan grafik pada hasil percobaan GLBB. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis grafik hubungan besaran fisis pada GLBB dengan cepat. Yang kedua, memahami bahan ajar. Peserta didik mampu merumuskan hubungan besaran fisis pada GLBB. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model PBL dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis besaran fisis pada GLBB. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL pada pendekatan saintifik, peserta didik mampu menghubungkan grafik hasil percobaan. Bapak sudah menyiapkan LKPD. Sebelum duduk berkelompok, Bapak bagikan terlebih dahulu LKPD-nya.
Nanti kita kerjakan berdua berkelompok. Puja sekelompok dengan Mutiara, Minaldia dengan Mai, Nelly dengan Nurhida, Willy dengan Sani. Perhatikan. Nah, di papan tulis tersebut sudah ada namanya simulasi PET dengan judul apa sih, Mondar Mandir. Ini merupakan praktik percobaan simulasi yang akan kita kerjakan untuk memperlihatkan bagaimana kejadian pada GLBB. Kita maju ke depan. Silakan kelompok yang sudah melakukan percobaan lakukan diskusi di tempat duduknya berkelompok. Mutiara Puja. Stop. Lanjut kelompok ketiga. Mai dengan. Terima kasih kelompok Mai dan Nadia. Sampai terbentuk grafik yang utuh. Kita memilih duduk berkelompok. Kerjakan olah data kembali. Lanjut dengan kelompok Willy dan Sani. Nah, sekarang silakan dekatkan mejanya, silakan duduk berkelompok. Nah, sekarang Bapak persilahkan kelompok siapa yang mau menampilkan hasil presentasi percobaannya. Siapa mau maju ke depan atau satu lagi sebagai penyaji. Dari pertemuan pertama tadi Bapak nilai ya, kita nilai dari sikap, kemudian ketika kita menjawab pertanyaan, kemudian ketika kita melakukan percobaan dan presentasi semuanya Bapak nilai. Dan terakhir nanti kita akan mengadakan evaluasi. Siap? Nah, silakan. Presentasi kami pada Daniel Reza dipersilakan. Dari hasil pengukuran percobaan tadi, posisinya yang berukuran 10 meter dan waktunya 2,2 detik dan kecepatannya itu 0, kecepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, hasilnya itu grafik kecepatan dan waktu berubah garis lurus atau linear. Semakin besar waktu, maka semakin besar pula kecepatannya. Beri aplaus untuk kelompok yang mengadakan. Ada kelompok yang mau menambahkan? Di sini kami akan menjelaskan sedikit hasil presentasi kami tadi yang berisikan dan akan dijelaskan kepada Nadia Fitri. Silakan. Hasil pengukuran percobaan GLBB, kami memperoleh posisinya 3,375 meter, waktunya 1,5 sekon, kecepatan 4,5 meter per sekon, percepatannya 3 meter sekon kuadrat. Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, grafik kecepatan dan waktu berupa garis lurus atau linear semakin besar waktu, maka semakin besar pula kecepatan. Nah, belum ada kelompok yang mau menampilkan grafik. Kelompok yang lain perhatikan, nanti bandingkan apakah grafiknya sama atau berbeda. Percepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok Mutia dan Puja. Baiklah, di sini hasil presentasinya yaitu hubungan grafik kecepatan dan waktu berupa garis lurus dan linear. Semakin besar waktu, maka semakin besar pula kecepatan. Yang kedua, bagaimanakah kecepatan benda? Di sini kecepatan benda selalu berubah semakin kecil atau semakin besar. Dan percepatan benda tidak berubah karena perubahan kecepatannya teratur. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami klarifikasi hasil yang telah kalian dapatkan. Kebanyakan hasilnya sama, tetapi ada sedikit tambahan. Karakteristik yang pertama apa? GLBB
kecepatannya B rubah. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Tetapi percepatan yang didapat nanti adalah selalu tetap atau sama. Itu yang dinamakan dengan GLBB. Perhatikan poin yang sudah Bapak siapkan. Karakteristik GLBB ada percepatan dan ada kelambatan. Untuk percepatan biasanya A dan perlambatan min A. Kemudian ada nanti jarak tempuh, kecepatan terhadap waktu, kemudian ada grafik V terhadap T, A terhadap T, X terhadap T. V itu apa? Kecepatan T, waktu. A percepatan X posisi. Mula-mula beta memiliki kecepatan V 0, kecepatan awal. Kemudian ada A percepatan. Kemudian dia berpindah setelah waktu misalnya 1 sekon. Sekarang bagaimanakah cara kita menentukan besaran yang lainnya? Yaitu kita hitung percepatan. Caranya adalah besar percepatan sama dengan besar perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Delta V dibagi delta T. Delta V ini V akhir dikurang V awal. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan kecepatan. Sampai di sini paham? Paham. Apa saja tadi contoh GLBB? Sepeda motor yang melaju ketika digas dan melambat ketika di rem. Untuk mengecek kepemahaman kalian, Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi yang berbasis HOT, berpikir tinggi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang wajib dikerjakan hanya dari nomor 1 sampai nomor 6 saja. Buat caranya pembahasannya di sebelah kanan. Bapak kasih waktu selama berapa menit maunya? 5 menit saja. Silahkan kerjakan. Nah, dari 8 orang yang sudah mengumpulkan, alhamdulillah semuanya tuntas, tetapi ada sedikit perbaikan. Nanti tolong diperhatikan. Nah, ada tugas rumah Bapak kirim. Kita kan sudah ada grup kelasnya kan. Bapak kirim soal kuis di sana. Bapak kasih waktu nanti sampai jam 4 sore mengerjakan kuis tersebut. Linknya sudah Bapak siapkan. Ini ada Google Form yang akan Bapak kirim nanti di grup WA kita. Silahkan Bapak kasih waktu sampai jam kita pada pagi hari ini. Ada yang mau menambahkan sedikit saja kesimpulan? Mike? Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu adalah semua percepatan dengan waktu adalah konstan. Berapapun waktu tempuh, percepatannya adalah tetap. Dan bagaimana kecepatan benda itu adalah selalu berubah semakin kecil atau semakin besar. Ya. Sekian, terima kasih. Nah, apa saja tadi manfaat GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Ada terjadi ketika peristiwa mengerem dan peristiwa menggas. Kalau kita buat kehidupan nyata bagaimana? Apa yang terjadi ketika kita mau berubah? Apakah kecepatan kita tetap saja atau ya harus ditambah kecepatan kita? Jadi ketika kita mau sukses harus ditambah kecepatan, jangan sampai melambat. Kalau kecepatan kita berkurang, maka kesuksesan tersebut akan juga melambat ya, berkurang. Paham sampai di sini? Ketua kelas, oh ya, sebelumnya judul materi kita selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Silakan baca-baca pada halaman
121 sampai 129. Bukunya sudah ada di kelas untuk memimpin doa penutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Semuanya mari kita berdoa dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum.